banyak diamnya dan enggan untuk berbicara denganku. Aku pun juga enggan mengajaknya bicara terlebih dahulu. Ketika orang dingin menikah dengan orang gengsi ya seperti ini, mana ada yang mau mengalah. Seperti saat ini di dalam mobil Pajero-nya hanya ada kami bertiga. Kimi yang ada di pangkuanku, itu nampak mengoceh sembari menonton kartun kesayangannya di ponselku. Untungnya ponselku yang dibanting kemarin malam sama Pak Daren tidak rusak, hanya temperet gelasnya saja yang retak. Ternyata ada harga ada kualitas, tidak salah Pak Daren membelikan aku ponsel ini. Apa jangan-jangan memang tujuannya, beli ponsel ini biar awet tahan banting kalau dia emosi kayak kemarin. Kita ke rumah mama saya dulu, kita titipkan Kimi di sana. Gumam Pak Daren dingin dengan tatapan lurus menatap jalanan yang lumayan padat. Oke, jawabku singkat tanpa mau bertanya lebih. Lanjut mengapa dan mau kemana kok pakai nitip Kimi ke mamanya? Karena aku sudah terlalu malas menanyainya tentang apapun. Aku melirik wajah dinginnya yang fokus menyetir itu, lengan kemeja putihnya sudah digulung sampai siku sehingga menampakkan otot uratnya yang kekar. Memang dia tidak seberotot seperti laki-laki gym yang ototnya gede-gede itu, tapi Pak Daren memiliki tubuh berotot yang wajar, tidak besar dan tidak kecil. Kamu masih mual mah? Tanyanya lagi, kali ini dia melirikku sekilas karena mobilnya berhenti sebentar. Nampak truk yang menyeberang di gang pertigaan depan sehingga menyebabkan kemacetan kecil. Aku tersentak saat mendengar panggilan mah yang diucapkannya. Aku menggeleng, sudah enggak. Sahutku singkat sembari menatap wajah dinginnya yang kembali menatap depan karena mobil sudah kembali berjalan. Tidak lama kemudian mobil ini berhenti kembali karena lampu lalu lintas berwarna merah. Detik waktunya menunjukkan masih kurang 50 detik lagi menuju lampu hijau. Aku mendesah kesal, karena kecanggungan ini akan berlangsung selama itu. Pak Daren meraih botol minum kemasan di tempat minum sebelah kursinya lalu meneguknya dengan cepat. Entah dia memang kehausan atau doyan, bisa-bisanya air mineral botol itu tinggal separuh. Dan anehnya tanpa diduga tiba-tiba aku cegukan. Suara cegukan itu menggema tidak mau berhenti, tanganku terulur menuju bibirku untuk membekapnya agar tidak bersuara. Namun percuma, Pak Daren sudah mendengar suara cegukan ini. Mata sipitnya menatapku dingin, lalu tangannya yang memegang botol minum itu berangsur memberikannya padaku. Apa, dia ngasih botol minum bekasnya. Idi gak mau Rai. Secepat kilat aku menggelengkan kepala menolak menerima air itu. Dahiku mengernyit tidak suka, menjijikan sekali sebotol buat berdua, Big No. Kenapa mah? Gak ada air mineral lagi tinggal ini di mobil. Ucap Pak Daren dingin. Ya udah gak apa-apa, nanti saja. Sahutku susah payah karena terjeda dengan cegukan yang tidak berhenti-henti. Mata Pak Daren menyipit curiga, kamu jijik kalau harus satu botol minum dengan saya mah? Tanyanya dengan wajah skeptis. Mataku bergetar panik, segera aku menggeleng cepat. Enggak kok, ya udah ini cepat minum, biar cegukannya hilang. Aku terdiam masih menatap tangan Pak Daren yang memberiku botol air minum itu. Tanganku seakan enggan mengambil botol minum itu. Sesekali cegukan itu juga menghiasi diamku. Cek, decak Pak Daren kesal sembari membuang pandangannya ke arah luar jendela. Bibir kita sudah bertemu berkali-kali kan mah? Bahkan bibir ketemu bibir tanpa perantara, terus atas dasar apa kamu jijik sama minum satu botol berdua, aneh kamu. Gerutunya dingin sembari menatapku tidak percaya. Aku memanyunkan bibirku mendengar gerutuan Pak Daren yang dingin itu. Meskipun brutal banget ucapannya tapi memang ada benarnya sih. Tapi ya gimana, aku memang gak bisa kalau disuruh minum sebotol berdua please. Terserah kamu mau minum apa tidak. Ucapnya dingin sembari melempar asal botol minum itu ke dashboard. Aku terkejut melihat tingkahnya, dia marah. Aku masih menatap wajah dinginnya yang keras itu dengan lama. Lalu tak lama lampu sudah berwarna hijau dan dia segera melajukan mobilnya dalam diam. Aku menghela nafas panjang, tanganku terulur untuk mengambil botol minum itu dan segera meneguknya cepat. Kutahan mual yang ada di mulutku dan segera menelan air itu. Pak Daren melirikku sekilas, lalu dia beralih lagi melihat jalan. Setelah menunggu beberapa detik, cegukan itu masih belum sirna. Aku mendengus kesal. Tahan nafas kamu tiap 5 detik, terus hembuskan. Lalu kamu minum airnya sedikit-sedikit mah. Perintah Pak Daren dingin sembari fokus menyetir. Tetapi airnya sudah habis. Sungutku kesal masih dengan berjuang melawan cegukan sialan ini.
Ya sudah kita mampir ke supermarket setelah ini. Kenapa gak dari tadi, kenapa malah maksa aku minum bekas kamu? Rengeku kesal sembari memukul bahu lebarnya. Pak Daren terkekeh, sengaja, biar kamu mengerti satu botol minuman dengan suami tidak semenjijikan itu bukan? Aku mendengus kesal lalu membuang pandanganku ke arah luar jendela. Sudah males meladeni sikap menjengkelkan Pak Daren. Kita mau kemana? Tanyaku akhirnya karena tidak mampu membendung keingintahuanku saat melihat mobil Pajero-nya ini berjalan di area rimbun seperti hutan. Nampak jalan setapak yang hanya cukup untuk 2 mobil saja ini terlihat sangat sepi. Hanya ada 1 atau 2 motor yang melintas. Bulu kuduku seakan berdiri karena merinding. Ini mau kemana sih? Tahu gini tadi mending aku ikut Kimi aja di rumah, Mama Pak Daren. Pak kamu gak niat mutilasi aku kan? Tanyaku dengan wajah pucat ketakutan. Pak Daren tertawa kecil, mata sipitnya melirikku sekilas. Kebanyakan lihat film kamu mah, fantasinya terlalu jauh. His, terus ngapain ke tempat sepi dan menyeramkan gini? Nanti kamu akan tahu, tidurlah tempatnya masih jauh 30 menit lagi kita akan sampai. Ujarnya sembari mengelus-elus rambutku pelan tapi mata sipitnya masih fokus melihat jalan sepi ini. Aku menghela nafas pendek. Karena terlalu takut memejamkan mata dan berpikiran aneh-aneh takut terjadi apa-apa saat aku tidur, lebih baik aku tetap terjaga. Sehingga aku memilih untuk memainkan ponselku untuk menyecrol TikTok dan melihat video lucu sebagai pengalihan kemerindinganku atas tempat ini. Namun lagi-lagi aku mendesak kesal saat melihat sinyal dataku silang, alias tidak ada koneksi internet sama sekali. Pak kenapa gak ada sinyal? Kamu bawa aku kemana sih ini? Mengunjungi ayahmu. Dia menunggumu terlalu lama, dan dia menunggu cucunya untuk mengunjunginya. Apa? Dia tinggal di mana? Mengapa dia tinggal sejauh itu dan harus melewati jalan menyeramkan seperti ini? Terlalu menyeramkan untuk kita, tapi nyaman. Untuknya, maksudnya, tanyaku dengan dahi berkerut bingung. Pak Daren tersenyum tipis, tangan kirinya yang tidak memegang kemudi itu meraih tanganku lalu dibawanya ke bibirnya untuk diciumnya. Tetap bersama saya apapun yang akan kamu lihat dan dengar setelah ini. Kita turun di sini, mobilnya tidak bisa masuk. Ucap Pak Daren dingin sembari melepas seatbeltnya. Lalu badan besarnya itu dicondongkannya ke arahku untuk melepas seatbeltku. Aroma parfum maskulin khasnya itu menyeruak di hidungku. Aku yang setengah sadar karena sempat tertidur itu hanya bisa terdiam sembari mengucek pelan mataku. Sudah sampai, tanyaku parau sembari sesekali menguap. Pak Daren mengangguk, lalu mata sipitnya menatap wajahku lekat. Jari panjangnya itu bergerak ke wajahku, kukira dia mau mengelus pipiku tapi ternyata, dia mengambil belek mataku tanpa jijik. Please jangan tanya gimana jedak-jeduknya jantungku. Sudah pasti jeduk-jeduk jediar kayak mau meletus. Aku hanya bisa terdiam mematung dengan menatap mata sipitnya yang fokus pada belekku. Diusapnya pelan ujung kelopak mataku baik yang kanan atau kiri untuk mengambil belek sialan itu. Bibirnya sedikit terbuka sehingga aroma tembakau menyeruak di hidungku. Aku menyipitkan mataku, Papa sekarang kenapa, sering ngerokok gini? Pak Daren melebarkan matanya kaget, maaf besok saya janji akan berhenti merokok mah. Jangan berjanji dengan hal yang tidak bisa kamu tepati Pah, kalau lagi pusing atau banyak beban pikiran cerita saja ke aku Pah, sesuai. Kata-katamu kemarin bukankah masalahmu adalah masalahku? Juga, Pak Daren tersenyum tipis, sudah, yuk turun keburu malam. Nanti bisa-bisa kamu merengek lagi di jalan ketakutan kalau lewat hutan rimbun tadi kalau kita kernalaman. Aku bergidik ngeri membayangkan jalan yang berupa hutan rimbun tadi. Saat siang yang ada sinar matahari saja sangat menyeramkan, apalagi kalau malam yang pastinya lebih menyeramkan 2 kali lipat karena gelap. Ceklek. Suara pintu mobil yang terbuka itu membuyarkan lamunanku pada bayangan hutan rimbun di malam hari. Aku menatap heran pada Pak Daren yang tiba-tiba sudah ada di luar dan membukakan pintu mobil untukku kapan dia turunnya. Kok aku bisa tidak sadar? Mas saya tidak perlu menggendongmu kan? Tanya. Pak Daren dingin sembari menatapiku datar. Hah, galah ngapain? Sanggahku cepat. Ya sudah kalau begitu kenapa kamu tidak turun-turun, ataukah memang kamu berniat ingin uji nyali lewat hutan rimbun tadi malam-malam? Aku menatapnya sengit dan menggerutu pelan, tapi tetap aku menggerakkan badanku turun dari mobil ini dengan pelan-pelan tidak gerusa-gerusu.
Hal itu kulakukan sejak insiden pendarahan, aku sangat berhati-hati dalam bergerak kali ini. Menghindari kejadian tidak diinginkan yang kedua kalinya. Saat aku keluar dari mobil, angin sepol-sepci menabrak wajahku dan menyebabkan rambut pendekku berkibar ke sana kemari layaknya model Ik dan Sampo. Mataku menjelajahi menatap sekitaran yang banyak. Pohon rindang, entah pohon apa saja yang ada di sini. Aku hanya bisa mengetahui dua pohon, yaitu pohon pisang dan pohon mangga. Mobil ini berhenti di sebuah rumah besar yang lumayan megah jika di dalam perdesaan seperti ini. Entah aku merasa terkejut sekaligus kagum terhadap keasrian dan kesejukan pedesaan ini. Kukira lingkungan seperti ini sudah punah. Nak Daren, merene ambek bojomu, tumben. Suara berat seorang lelaki renta dengan rambut sedikit beruban itu membuyarkan kekagumanku terhadap lingkungan sekitar. Pak Daren tersenyum, lalu menjabat tangan lelaki tua itu. Aku pun bergerak pelan ke arahnya dan ikut menjabat tangannya ramah. Wala ayu tenan nak Daren bojomu, lagi mbobot. Tu iki, tebak lelaki tua itu. Pak Daren mengangguk, masih dengan wajah ramah tamahnya dia menjawab, "Nggih pade, alhamdulillah." Jawabnya sembari merengkuh pinggangku. Oh dia pade Pak Daren. Pantesan aku melihat sekilas wajahnya ada mirip-miripnya dengan mama Pak Daren. Wala alhamdulillah, wis pade doakan semoga sehat dan lancar-lancar sampai persalinan Yenduk. Aku mengangguk dengan senyuman lebar, inggi terima kasih pade atas doanya. Mau kedarsakan, wes ndang keburu malam. Pak Daren mengangguk lalu berpamitan pada padenya itu. Aku pun melakukan hal yang sama. Setelah itu kami berjalan lagi melewati jalan aspal, yang tidak terlalu lebar, bisa dikatakan hanya bisa dilewati oleh dua motor saja, mobil. Jangan harap bisa lewat. Sembari berjalan mataku melihat kanan kiri yang rimbun akan pohon tanaman liar yang tidak ku ketahui namanya. Angin sepoi-sepci lagi-lagi menghantam wajahku. Aku tersenyum senang, karena udara sejuk ini sangat jarang kutemui di Surabaya ataupun Rio Rejo. Sudah saya katakan kan mah berhenti memakai heels seperti ini. Ujar Pak Daren dingin. Cuma 3 cm doang tingginya, aku tuh nyimbangin tinggi badan kamu biar aku gak kayak kurcaci kalau jalan di samping kamu Pak. Pak Daren berdecak kesal, dia menarik lenganku untuk berhenti berjalan. Aku menatapnya kesal, jangan bilang dia mau mengajakku berdebat hanya karena masalah heels 3 cm ini. Lepas heelsmu, perintahnya dingin sembari berjongkok di bawah berniat melepas heels yang kupakai. Terus kamu nyuruh aku nyeker gitu. Saya sudah antisipasi bawa sandal jepit di tas saya. Tukasnya sembari membuka tas jinjingnya yang berisi sandal dan beberapa perlengkapan lain seperti tisu obat P3K dan lain-lain. Sejak kapan kamu bawa tas seperti kantong Doraemon itu Pak? Tanyaku heran melihat tas jinjingnya yang berisi banyak hal tidak terduga. Sejak kamu pendarahan saya selalu sediakan ini di mobil. Sahutnya sembari mengganti heelsku dengan sandal jepit dengan telaten. Tanganku berpegangan pada kedua bahu lebarnya. Karena heels itu dilepas Pak Daren bergantian, kiri dulu baru yang kanan. Sehingga aku berpegangan agar tidak terjatuh, karena aku berdiri hanya bertopang pada satu kaki. Setelah sandal jepit itu terpasang dengan baik di kakiku, Pak Daren memasukkan heelsku ke dalam tas. Dia langsung berdiri dan menggandeng tanganku, untuk melanjutkan jalan kita lagi. Apa rumah ayah masih jauh? Tanyaku dengan nada terputus-putus karena ngos-ngosan berjalan agak jauh seperti saat ini. Maklum jarang olahraga dan kegiatan sehari-hari hanya rebahan nonton drakor, jadi disuruh jalan-jalan kayak gini ada kayak sakaratul maut. Sebentar lagi sampai, tapi kalau capek kita istirahat dulu saja mah. Mas Daren, panggil seorang perempuan muda yang kutebak seusia denganku. Perempuan itu memakai daster berwarna hitam, dengan corak bunga berwarna-warni. Rame bener motif dasternya. Rena, apa kabar kamu? Sahut Pak Daren dengan wajah ramah. Si Rena itu tersenyum lebar dengan tatapan berbinar menatap wajah suamiku. Upani kok aku mencium bau-bau lakor gini. Kangen banget, serunya sembari spontan memeluk badan tegap Pak Daren. Pak Daren yang tidak menyangka dengan tindakan tiba-tiba Rena itu melototkan mata sipitnya. Tangan kekarnya melepas paksa pelukan itu dengan melihatku. Was-was. Tanganku sudah terkepal kesal ingin sekali meninju wajah centil itu. Mengetahui wajahku yang bertanduk dan bertaring siap akan menerjang Rena, Pak Daren pun merangkul pundakku cepat. Rena ini istri saya, sekaligus anak tiri kamu.
Ujar Pak Daren pada si rena-rena itu. Aku melebarkan mataku, lalu kulepas rengkuhan Pak Daren di pundakku dengan wajah penuh tanda tanya. Apa, anak tiri, jangan bilang dia selingkuhan ayahku. Mataku menyipit menelisik wajah centil itu, dan seketika aku ingat wajah yang ada di foto beberapa tahun yang lalu. Foto dirinya dengan ayahku yang sedang berfoto ijab kabul. Aku tertawa kecil sembari menggelengkan kepala tidak percaya atas siapa yang kulihat ini. Anaknya hati-hati Pak Darsa, tanyanya dengan terkejut dan mata belonya itu meneliti wajahku dengan seksama, seakan aku barang yang hendak di-scan-nya. Pak, kamu panggil suamimu dengan sebutan Pak, gumamku dengan nada tidak percaya atas panggilannya pada ayahku yang notabenenya adalah suaminya. Kamu belum cerita apapun padanya Mas? Tanya Rerna pada Pak Daren. Belum, ini rencananya mau saya ceritakan. Dan kebetulan ketemu kamu ya sudah sekalian saja saya kenalin kamu dengan istri saya. Oh gitu, aku mau ke Pak Darsa juga. Ini sudah bawa kembang banyak, barangkali bareng kesananya, kamu juga mau kesana kan pastinya. Pak Daren mengangguk lalu tangannya menarik lenganku untuk ikut berjalan bersamanya. Aku pun mengikutinya dengan langkah terseret dan penuh tanda tanya. Bawa kembang, buat apa? Langkah Pak Daren terhenti pada sebuah makam, yang tanahnya penuh dengan bunga segar. Sepertinya rutin dikunjungi karena melihat banyaknya bunga yang masih segar di atasnya. Pandanganku beralih menatap batu nisan itu, dan mataku melehar selebarnya saat melihat nama yang tertera. M. Darsana. Pah, ini namanya aja kan yang kebetulan sama. Ini bukan makam ayahku kan? Tanyaku dengan nada tercekat dan bibir bergetar. Tolong katakan bahwa ini hanya kebetulan nama yang sama, ayahku pasti masih hidup kan? Dia ayahmu mah, dia sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Badanku seketika lemas dan seakan alau tidak mampu menopang diriku untuk berdiri lagi. Badanku merosot ke tanah, namun dengan cekatan Pak Daren menangkap tubuhku di pangkuannya. Tatapan mataku kosong menatap batu nisan itu. Kenapa? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Teriakku dengan nada tercekat dan mata berkaca-kaca. Jawab, teriakku lagi dengan memukuli dada bidangnya. Air mataku menetes dengan deras.